Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi oksidasi dan reduksi. Jangan lupa untuk selalu ingat 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Semoga kita semua selalu terhindar dari virus COVID-19. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama tentang perkembangan konsep oksidasi dan reduksi, dan yang kedua tentang bilangan oksidasi. Sebelum teman-teman belajar mengenai reaksi oksidasi dan reduksi, teman-teman bisa lihat gambar berikut. Ya, ini merupakan gambar paku yang berkarat. Tahukah teman-teman bahwa paku yang berkarat merupakan fenomena dari reaksi oksidasi? Jadi, paku yang bereaksi dengan oksigen di udara membuat paku tersebut berkarat. Kemudian contoh lain adalah ketika kita melihat buah apel, kemudian ketika kita membelahnya, buah apel awalnya berwarna putih, kemudian lama-lama daging buahnya menjadi coklat. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari fenomena oksidasi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai konsep reaksi oksidasi. Apa itu reaksi oksidasi dan apa itu reaksi reduksi akan kita pelajari pada video kali ini. Teman-teman, konsep oksidasi dan reduksi itu mengalami perkembangan. Nah, perkembangan itu ditinjau dari 3 hal penting yang perlu kita ketahui. Untuk yang pertama, yaitu ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Kemudian, yang kedua adalah ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, kemudian yang terakhir ada juga ditinjau dari peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari konsep oksidasi dan reduksi dari 3 hal tersebut. Konsep yang pertama adalah konsep tentang penangkapan dan pelepasan oksigen. Pada konsep ini, oksidasi merupakan reaksi penangkapan oksigen atau biasa kita sebut juga dengan reaksi pengikatan oksigen. Ciri-cirinya adalah oksigen atau O2 berada sebelum tanda panah. Jadi oksigen atau O2 sebelum tanda panah itu jumlahnya lebih banyak daripada setelah tanda panah. Contohnya ada Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa Fe merupakan besi. Ketika besi bereaksi dengan oksigen di udara, dia akan membentuk Fe2O3 atau yang biasa kita sebut dengan karat besi. Nah, contoh lain adalah pembakaran karbohidrat atau C6H12O6 yang C6H12O6 ini kemudian bereaksi dengan oksigen di udara membentuk CO2 plus H2O. Jadi untuk reaksi oksidasi ini ciri-cirinya adalah ada O2 sebelum tanda panah. Selanjutnya, reaksi reduksi merupakan reaksi pelepasan oksigen. Jadi, untuk reaksi reduksi ini, ciri-cirinya biasanya O2-nya terletak setelah tanda panah. Contohnya, Fe2O3 atau karat besi ketika bereaksi dengan CO atau karbon monoksida itu akan menjadi Fe plus CO2. Kita lihat di sini bahwa Fe2O3 atau karat besi melepaskan O, kemudian setelah tanda panah menjadi Fe saja. Jadi artinya O yang menempel pada Fe2O3 itu kemudian dilepaskan menjadi Fe saja. Nah, proses pelepasan oksigen ini disebut dengan reaksi reduksi. Contoh selanjutnya adalah KNO3 kemudian yang bereaksi menjadi KNO2 plus O2. Jadi namanya juga melepaskan oksigen. Berarti artinya oksigennya atau O2-nya berada setelah tanda panah. Jadi ciri-cirinya kalau oksidasi itu dia menangkap oksigen. Menangkap oksigen itu artinya oksigennya sebelum tanda panah, sedangkan reduksi setelah tanda panah. Konsep yang kedua yaitu tentang pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, menurut konsep ini, oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron.
Ingat, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi elektronnya dilepas. Dilepas itu artinya letaknya setelah tanda panah atau sebelah kanan tanda panah. Contohnya, di sini ada 2 Fe bereaksi menjadi 2 Fe3+ plus 6 elektron. Teman-teman bisa lihat bahwa elektron atau 6 elektron itu terletak setelah tanda panah atau sebelah kanan tanda panah. Ini artinya bahwa elektron pada reaksi tersebut dilepas. Ingat ya, kalau melepas itu letaknya sebelah kanan tanda panah. Kemudian reaksi reduksi merupakan reaksi penerimaan elektron. Jadi kebalikannya teman-teman. Kalau oksidasi melepas, kalau reduksi menerima. Nah, karena reaksi reduksi ini menerima elektron, itu artinya elektronnya berada sebelum tanda panah atau sebelah kiri tanda panah. Contohnya ada Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Jadi elektronnya itu ditangkap atau diterima oleh reaksi. Artinya elektronnya itu berada sebelah kiri tanda panah. Jadi ingat-ingat ya, bahwa reaksi oksidasi dan reduksi itu selalu berkebalikan. Untuk konsep yang kedua ini, oksidasi yang melepas elektron, kemudian reduksi yang menerima elektron. Jadi kebalikan dari konsep yang pertama yang tentang oksigen tadi, bahwa kalau yang menurut konsep yang pertama, oksidasi itu menerima oksigen atau menangkap oksigen. Nah, di konsep yang kedua ini, oksidasi itu melepas elektron. Untuk konsep yang ketiga yaitu konsep peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Ini saya salah nulis, ini harusnya bukan konsep yang kedua tapi yang ketiga, yaitu tentang peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini yang biasa kita sebut dengan bilox. Jadi kalau kita sering mendengar istilah bilox itu merupakan bilangan oksidasi. Nah, untuk oksidasi berdasarkan konsep ini yaitu reaksi peningkatan bilox atau bilangan oksidasinya meningkat atau bertambah. Kemudian reduksi adalah reaksi penurunan bilox, artinya bilangan oksidasinya berkurang. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa itu yang disebut dengan bilox. Teman, bilangan oksidasi ini merupakan angka bermuatan pada suatu unsur yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan dalam senyawa, di mana ini sangat terkait dengan banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam pembentukan senyawa. Cara menentukan bilox akan kita pelajari pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.